Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satri Ginanjar dari Oceanografi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan difusi satu dimensi maupun dua dimensi. Namun sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pemodelan oceanografi agar pemahaman tentang difusi satu dimensi dan dua dimensi ini dapat lebih baik. Oke. Menurut Dr. Stephanie Waterman, it is a representation in the form of equation or computer code describing physical processes of our understanding of how the ocean works. Jadi menurut beliau, pemodelan itu adalah suatu representasi dari fenomena alam, entah itu fenomena lautan, entah itu fenomena dari atmosfer, atau juga fenomena dari daratan, yang dirubah ke dalam bentuk persamaan matematis atau program komputer. Jadi fenomena-fenomena tersebut diubah ke dalam bentuk persamaan matematis untuk menjelaskan proses-proses fisika dari fenomena tersebut. Tentu saja dari pemodelan oceanografi ini tidak sepenuhnya parameter dari fenomena alam tersebut diambil. Ada beberapa parameter yang memang dibuang karena untuk mencakup keseluruhan parameter membutuhkan persamaan matematis yang sulit. Kemudian proses-proses fisika apa saja yang dapat dimodelkan dalam pemodelan oceanografi? Yang pertama adalah perpindahan massa air atau pergerakan massa air di lautan. Perpindahan massa air di lautan ini dapat dimodelkan secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua adalah perpindahan energi antara lautan dengan media lainnya, entah itu media atmosfer, entah juga media lain seperti sungai atau mungkin pantai berpasir, pantai berlumpur. Itu pun merupakan perpindahan energi dari satu media ke media lain. Itu pun dapat dimodelkan oleh pemodelan oceanografi atau dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematis. Yang ketiga adalah 3D mixing and dissipation processes. Jadi semisal fenomena upwelling, divergensi itu dapat dimodelkan dalam persamaan matematis dan program komputer, sehingga kita dapat melihat visualisasi seperti apa terjadi upwelling atau divergensi di suatu perairan. Kemudian, apa itu difusi? Difusi adalah suatu perubahan suatu sistem di mana sistem tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi ke suatu sistem atau suatu lingkungan yang konsentrasinya lebih rendah daripada sistem tersebut. Difusi ini sangat berbeda dengan adveksi, di mana difusi ini tidak terjadi perpindahan sistem dari satu grid ke grid lain atau dari satu titik ke titik lain. Hanya saja untuk difusi ini dia terjadi perubahan konsentrasi. Sedangkan adveksi itu dia terjadi perubahan posisi dari A ke B atau dari grid satu ke grid lainnya tanpa terjadi perubahan konsentrasi. Jadi dia hanya berpindah, sedangkan difusi adalah perubahan seperti itu. Selanjutnya, permasalahan yang mengandung waktu sebagai variabel bebas biasanya termasuk dalam persamaan parabola. Persamaan parabola yang paling sederhana adalah persamaan difusi itu sendiri dan juga persamaan konduksi panas. Nah, yang dapat kita lihat di sini terdapat suatu persamaan do U per do T sama dengan D nabla kuadrat U, di mana U di sini adalah representasi dari nilai perubahan suatu zat terhadap waktu, dan juga nilai D ini adalah nilai koefisien difusi. Jadi di mana nilai U ini dapat diisi oleh suatu nilai lainnya seperti nilai potensial temperatur, nilai salinitas, nilai densitas, nilai konsentrasi minyak, nilai konsentrasi suatu zat terlarut, atau apapun itu yang dapat berubah terhadap waktu. Dalam mempelajari penyelesaian persamaan parabolik, dipandang persamaan difusi yang mempunyai bentuk do U per do T sama dengan D do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, persamaan tersebut berlaku untuk daerah di mana nilai X adalah rentang dari 0 sampai L, dan nilai T adalah nilai 0 hingga T, di mana nilai L ini adalah panjang kanal maksimum, dan nilai T ini adalah nilai waktu maksimum, dengan nilai-nilai tersebut merupakan initial condition serta boundary condition.
yang diwakili oleh persamaan yang ada di bawah. Pada skema eksplisit, variabel pada waktu n plus 1 dihitung berdasarkan variabel pada waktu n yang sudah diketahui. Dengan menggunakan skema seperti pada gambar di atas, fungsi variabel u dan turunannya dalam ruang dan waktu didekati oleh persamaan u xi, tn sama dengan ui, yang kemudian persamaan tersebut dijabarkan menjadi persamaan seperti ini, yang kemudian hasil akhir dari diskritisasi atau penjabaran atau pengaljabaran dari persamaan sebelumnya menjadi persamaan seperti ini. Nah, kita melihat dari ruas kanan dan ruas kiri memiliki perbedaan pada komponen J dan I, di mana komponen J ini mewakili waktu dan komponen I ini mewakili posisi. Nah, pada ruas kiri, nilai I atau nilai posisi itu dia tetap atau pada central space, di mana ketika kita melihat skema di sini merupakan I-1, sedangkan di sini I dan di sini adalah I plus 1. Nah, ketika kita melihat pada ruas kiri, di sini merupakan nilai I, sehingga dia akan berada pada central space. Sedangkan untuk posisi waktunya sendiri atau nilai waktunya sendiri dia plus 1, sehingga dia akan terjadi beda maju seperti itu. Kemudian kita lihat di ruas kanan di mana nilai J atau waktunya itu sama. Jadi dia berada pada J di sini, kemudian di sini J plus 1, kemudian di bawahnya ada J min 1. Dia berada pada posisi yang sama, sedangkan untuk nilai I-nya sendiri atau nilai posisinya sendiri dia akan memusat atau central space, karena di sini terdapat I plus 1 dan I min 1, sehingga dia akan memusat seperti itu. Di mana nilai alfa adalah sama dengan D delta T per D delta X kuadrat, dengan stabilitas kondisinya itu adalah delta T kurang dari sama dengan 1/2 delta X kuadrat per D. Pada gambar skema BTCS implisit tersebut menunjukkan jaringan titik hitungan dari skema implisit. Nah, pada gambar tersebut, variabel di titik I pada waktu ke J plus 1 dipengaruhi oleh nilai dari titik ini atau pada titik UJ, I yang sudah diketahui nilainya, serta nilai dari UJ plus 1, I plus 1, dan kemudian nilai dari UJ plus 1, I min 1 yang belum diketahui nilainya tentunya dari sini. Dan dengan demikian penulisan persamaan dari persamaan difusi satu dimensi yang sebelumnya di titik I, J plus 1 alias di titik tengah ini menghasilkan variabel UJ plus 1, I yang mengandung variabel titik di sampingnya, kemudian titik di bawahnya, sehingga nilai dari UJ plus 1, I tidak bisa langsung dihitung. Kemudian akan terbentuk suatu sistem persamaan yang harus diselesaikan untuk memperoleh nilai dari UJ plus 1, I ini. Jadi harus dibentuk suatu sistem persamaan terlebih dahulu untuk mencari nilai yang ada di tengah, dengan I sama dengan 1 hingga nilai M gitu, hingga dengan menggunakan skema pada gambar ini ya, pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa fungsi dari U X, T atau pada suatu posisi dan pada waktu tertentu, dan turunannya dari persamaan difusi yang sebelumnya didekati oleh bentuk yang dari skema seperti ini. Dari hasil penggambaran pada skema tersebut dapat diketahui hasil diskritisasi dari persamaan difusi satu dimensi yang sebelumnya menjadi persamaan aljabar yang memiliki bentuk seperti ini, di mana dapat kita lihat pada ruas kiri maupun ruas kanan memiliki banyak perbedaan. Jadi pada nilai ruas kiri atau representasi dari nilai UJ, I alias pada nilai sini di bawah, yaitu adalah sama dengan nilai yang ada di atasnya, dimana dia dipengaruhi oleh nilai
uj plus 1, i plus 1, dan kemudian nilai uj plus 1, i minus 1, dan kemudian juga nilai uj plus 1, i. Dengan alfa di sini adalah nilai d sama dengan nilai alfa di sini sama dengan d delta t per d delta x kuadrat. Yang kemudian dari hasil stabilitas ini didapat implication factor atau bisa dilambangkan dengan GK, itu seperti pada persamaan di bawah, yaitu GK sama dengan 1 plus 4 alfa sin kuadrat k delta x kuadrat per 2 pangkat minus 1, dimana dari BTCS ini dengan implifikasi faktor pada persamaan di bawah itu memiliki stabilitas yang cukup absolut seperti itu. Salah satu pengembangan dari skema eksplisit dan implisit yaitu skema Crank-Nicolson. Dalam skema eksplisit, ruas kanan dari persamaan difusi satu dimensi ditulis pada waktu Pj. Dalam skema implisit, ruas kanan dari persamaan tersebut ditulis pada waktu J plus 1. Nah, dalam kedua skema tersebut, diferensial terhadap waktu ditulis dalam bentuk persamaan do U per do T, itu sama dengan U J plus 1, I dikurangi U J, I per delta T, yang berarti diferensial terpusat terhadap waktu J plus setengah. Nah, skema Crank-Nicolson menulis ruas kanan dari persamaan difusi satu dimensi pada waktu J plus setengah yang merupakan nilai rata dari skema eksplisit dan implisit. Skema jaringan hitungan itu dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana nilai rata yang dimaksud adalah nilai rata yang ini. Jadi berada pada nilai J plus setengah. Dengan menggunakan skema pada Crank-Nicolson ini, kita dapat melakukan diskritisasi terhadap persamaan difusi satu dimensi menjadi persamaan aljabar yang memiliki bentuk seperti ini. Nah, suku kedua dari ruas kanan dari persamaan berikut ini telah diketahui gitu, karena kan di sini dia bentukannya skema dari skema eksplisit, sedangkan di sini dia bentukannya adalah skema implisit. Jadi merupakan rata-rata dari kedua skema tersebut, di mana penyelesaian dari skema eksplisit maupun implisit ini sudah diketahui sebelumnya. Terus kemudian untuk kelebihan dari skema ini adalah bahwa nilai untuk delta x tertentu, kesalahan pemotongan pada suku dalam delta t adalah lebih kecil gitu daripada dalam skema implisit maupun skema eksplisit. Nah, terus kemudian pada skema Crank-Nicolson ini bentuk persamaan dari hasil diskritisasinya, yaitu persamaan ini adalah stabil gitu tanpa syarat untuk nilai lebih besar dari sama dengan setengah, dan stabil dengan syarat untuk nilai kurang dari setengah, seperti itu. Berikut merupakan faktor amplifikasi dari metode Crank-Nicolson, di mana karena si nilai alfa dan 1 min cos K delta x ini positif, penyebutan ekspresi dari si penyebut lebih besar daripada pembilangnya. Artinya nilai dari kestabilan atau nilai dari G ini kurang dari 1, di mana metode dengan menggunakan Crank-Nicolson ini stabil gitu, stabil tanpa syarat. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan difusi dua dimensi. Sebetulnya untuk persamaan difusi 2 dimensi dengan 1 dimensi ini perbedaannya terletak pada penambahan di bagian sini, itu penambahan pada sumbu Y, sehingga dimensi yang masuk ke dalam diskritisasi nanti terdapat 2 dimensi seperti itu. Nah, di sini terdapat initial conditionnya, yang kemudian di sini pada sumbu X maupun pada sumbu Y, sini menggunakan grid yang serupa, seperti ini.
pada kasus skema eksplisit dua dimensi, persamaan dari diskritisasi itu menjadi seperti ini. Kita melihat bahwa persamaan di ruas kiri dan sebagian di ruas kanan ini merupakan persamaan yang sama dengan FTCS satu dimensi. Sedangkan untuk di dua dimensi ini terdapat penambahan pada sumbu Y. Sehingga di sini visualisasi dari difusi dua dimensi ini menjadi lebih menarik untuk divisualisasikan karena dia menjadi persamaan yang dua dimensi. Kemudian kita melihat bahwa di sini nilai alfa yaitu nilainya sama dengan d delta t per delta x kuadrat. Nah di sini ada tambahan yaitu nilai beta yang merepresentasikan nilai untuk nilai y kuadratnya yaitu d delta t per delta y kuadrat. Nah ketika persamaan ini didiskritisasi lebih lanjut menjadi persamaan aljabar berikut, kita melihat bahwa sebaran dari nilai alfa dan betanya itu lebih beragam, sehingga itu yang menjadi pembeda antara difusi satu dimensi dengan difusi dua dimensi. Sedangkan untuk skemanya sendiri itu tetap sama menggunakan skema FTCS eksplisit. Nah kemudian nilai dari stabilitasnya itu kita dapat melihat delta T kurang dari sama dengan delta X kuadrat, delta Y kuadrat dibagi dengan 2D dikali delta X kuadrat plus delta Y kuadrat gitu. Nah ketika kasusnya itu delta X sama dengan delta Y, artinya gridnya itu berbentuk persegi, entah itu 20 kali 20, entah itu 100 kali 100, entah itu 1000 kali 1000, maka untuk stabilitas conditionnya itu delta T kurang dari sama dengan delta X kuadrat per 4D gitu. Nah untuk nilai stabilitas ini lebih ketat dibanding nilai stabilitas pada persamaan satu dimensinya seperti itu. Nah kemudian pada persamaan difusi dua dimensi untuk BTCS atau backward time central space atau dengan implicit method, ini sebetulnya lebih enak dipakai dibanding dengan nilai FTCS atau metode FTCS untuk persamaan difusi dua dimensi. Nah di sini pun kita dapat melihat bahwa persamaan dari difusi dua dimensi menggunakan BTCS ini tidak terlalu beda jauh dengan persamaan satu dimensi. Penambahannya sama yaitu pada sumbu Y, sehingga di sini pada sumbu Y jadi dia persamaannya untuk dua dimensi, visualisasinya pun untuk dua dimensi. Kemudian dari persamaan tersebut kita melihat bahwa hasil diskritisasi lebih lanjut menjadi bentuk aljabarnya di sini masih sama juga, bentukannya seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin penjelasan untuk difusi satu dimensi maupun dua dimensi dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.